Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin ngobrol santai lagi, tapi bukan sama seorang guru BK ya, karena hari ini saya ngobrol santainya bersama seorang siswa yang kebetulan adik saya sendiri. Halo, saya Ahmad Sabik. Ya, kira-kira kita bakal ngobrolin apa aja ya? Oh, kalau buat Sabik sendiri nih, Sabik tuh lagi ngerasa apa sih dari kelas, sekarang kan Sabik kelas 8 ya. Sabik tuh apa yang dirasain Sabik, perubahan apa yang dirasain Sabik dari kelas 8 sama kelas 7? Mungkin ya teman. Oh, teman. Kalau dari segi pelajarannya, Nambah susah sih. oh kenapa susah? Ini misal ini apa kayak ada ngerasa jenuh enggak gitu kalau di sekolah, atau malah jadi males buat sekolah gitu. Ada Ada, ngerasain ya? ada. Apa kayak gimana? Nah, kelas 7 tuh biasanya ada lah temen yang bikin semangat. Pas kelas 8, kerasa di rolling, jadi beda kelas. Oh, jadi males gitu malah call gara-gara temen yang dan tadinya kelas 7 bareng udah enak, udah nyaman, tiba-tiba di kelas 8 di rolling, akhirnya jadi temen baru lagi gitu. Ya, Jadi nggak dekat sama siapa-siapa gitu, jadi nggak ada semangat buat sekolahnya, semangat belajarnya. ya. Kalau misalkan dari pelajaran sendiri, kita ada nggak sih yang bikin jenuh gitu? Ada Pelajaran apa? pelajaran bahasa, Oh, bahasa apa sih? Bahasa itu kan banyak gitu loh. bahasa Arab. Kayak Nahu, Sorof sih. Biasanya yang bikin males dan pelajaran-pelajaran itu tuh ada di hari apa yang bikin lu nggak banget buat sekolah gitu deh, nggak ada semangat ya sekolah. Hari Kamis, Jumat. Oh, di hari Rabu sama Jumat. Terus eh kalau misalkan ngerasa jenuh kayak gitu tuh apa yang dirasain? Pengen apa gitu misalkan? Bawaannya nggak pengen belajar aja. Pengen belajar. Terus bisa konsentrasi nggak cara-cara gitu? Yang enggak Pelajaran bisa maksud nggak? sedikit. Sedikit tapi paham. Kan orang biasa kalau jenuh atau nggak suka, kayak aku misalkan aku kan nggak suka matematika, ya udah nggak akan pernah bisa matematika karena aku nggak mau dan nggak suka gitu. Dan aku pas setiap pelajaran matematika selalu ngerasa jadi, sebenarnya nggak ngerasa jenuh sih karena eh gurunya tuh enak, tapi aku emang nggak suka gitu. Jadi ya aku nggak ini. Kalau misalkan kamu pasti masih ada sisa, kalau ulangan kira-kira gimana tuh? Ya masih bisa sedikit. Mungkin nilainya nggak maksimal. Suka remedial tapi Enggak. oh bener nggak pernah remedial, so sorry nggak pernah remedial. Enggak. Oh, nggak pernah remedial guys. Habis itu kira-kira kamu bakal ngelakuin apa kalau misalkan udah ngerasa jenuh? Kabur kan? Kamu tuh mengarahnya lebih ke positif atau ke negatif? Positif. Apa emang tidur kah? Iya tidur. Ya nggak positif itu namanya negatif. Misalkan positif itu misalkan kamu ikut ke kamar mandi, cuci muka gitu. Terus kamu berpikir sejenak, wah kira-kira aku tuh paham gak sih sama materi ini? Kalau sekiranya nggak paham kan, kamu bisa nanya ke gurunya atau let's see. They're really to be was out to tell the two. Kalau misalkan kalau misalkan kamu nggak paham kan, kamu bisa nanya ke gurunya atau apa gitu kan. Jadi selesai dari kamar mandi, kamu bisa lebih paham, lebih fresh, dan kamu nggak ngerasa jenuh gitu. Jadi tapi kalau misalkan kabur gitu nggak pernah kan ya, rumah kamu kan deket ya. Ini misalnya Asuna Duwangi. Oh ya, aku belum kenalin nih, dia tuh anak MTS guys, anak SMP. MTS ya Asuna, swasta dia benar. Nah, rumah swasta berarti itu dekat dari Asuna tuh, cuma turun gitu. Nah, Asuna tuh di atas, sama kita di bawah. Itu pernah kabur nggak? Enggak. Nggak pernah. Dari sekolah ke rumah nggak pernah. Enggak. Misal jenuh gitu nggak pernah. Alhamdulillah sih kalau nggak pernah, cuman
Jadi jenuh nih tidur bahaya. Kalau misalkan pernah nggak ada sesuatu yang bikin kamu gak suka atau jenuh sama sekolah gara-gara dimarahin sama guru? Pernah. Pernah, gara-garanya apa? Pasti kan itu gara-gara kamu kan? Nggak mungkin guru nggak, kalau misalkan guru marah kan tanpa sebab kan nggak mungkin. Ya, mungkin sebabnya gara-gara Tidur. enggak Oh, di kamar mandi kelamaan. iya sih bener kan tadi disuruh kamar mandi ya. Tapi kamar mandi jangan sejam gitu. Oh, kamar mandi berapa lama? Apa yang kamar mandi tuh? Enggak, nggak nyampe 10 paling. Terus tapi kok nggak nyampe 10 menit, tapi kok dimarahin. Aku yang kamar mandi bisa sampai setengah jam aja. Nggak setengah jam. Paling ya 15 menit lah. Gara-garanya apa 10 menit dong dimarahin? Nggak tahu. Baru nyampe 10 menit balik ke sekolah, balik ke kelas udah dimarahin, disentil. Aku pernah disentil berarti sama guru yang bikin kamu gak suka sama pelajarannya. Ya, Oh, jadi makin gak suka, ya. merasa bosan, merasa jenuh gitu. Kira-kira emang gak suka sama gurunya, apa gak suka sama pelajarannya jadi? Dua-duanya mungkin. Oh, jadi gak suka pelajarannya, gak suka. Terus nanti gimana kalau misalkan gini? Tapi katanya nilainya bener gak pernah remedial. Ya, tapi KKM pas. Oh, KKM pas. Ya udahlah ya, mending. Aku dulu nahu soraf nggak pernah remedial, pas ada remedial. Terus tapi nggak ada kendala di pelajaran lain. Emang matematika nggak ada? Kenapa sih soal matematika? Tapi matematika kamu suka? Atau biasa aja? Atau bisa cuma sekedar bisa? Bisa. Tapi bisa. Bukan. Pengennya nanti di kelas 9 gitu atau semester 2 pengen gak sih kira-kira kalau bisa fokus ingin ganti yang gak suka tuh di guru apa? Kan tadi nahu soraf tak? Nahu soraf tuh satu guru. Beda. Nah yang mau minta diganti sih harapannya tuh pengen diganti gitu tuh. Di guru pelajaran apa? Pokoknya Iya. emang di nahu juga emang tadi yang dimarahin apa soraf? Now. Kalau buron aku kalau guru emang sih kalau misalkan guru bahasa tuh enaknya tuh kita merasa nyaman dulu sama gurunya. Kayak waktu aku juga waktu WTS ngerasa terbebani untuk bukan sama gak tahu sih, cuman karena sempat lagi SMA ngerasanya nahu soraf lebih mudah gitu. Asal karena aku ingat karena mau ulang atau gimana nggak tahu. Karena meningkat gitu nilainya tuh dibanding waktu MTS. Jadi tadi tuh apa di hari apa? Kalau kamu mas ke sekolah tuh Kamis sama Jumat. Kamis sama Jumat nahu dulu ke soraf dulu. Nah, dulu. Oh berarti nahu di hari Kamis, Ya. soraf dari Jumat. Nah, kamu tuh kalau misalkan rasa jenuh, kamu bisa cerita, misalkan yang ungkapkan gitu Kak. Kamu tuh aku merasa jenuh, aku merasa bosan sama pelajaran ini, merasa bikin aku tuh gak semangat, aku gak punya motivasi buat belajar ini, kayak males banget gitu, apalagi sama gurunya. Setiap aku di hari Kamis atau hari Jumat tuh ngerasanya yang beras banget gitu. Nah kamu sih bisa cerita ke kalau di kamu ada guru BK-nya nggak sih? Kalau misalkan cerita kamu bisa ke aku tuh cerita ke Umi gitu misalkan. Aku ngerasa berat gitu. Nah kayak gitu tuh bisa meringankan unek-unek kita biar bisa lebih plong gitu, jadi nggak ngerasa dumel terus sama gurunya atau sama pelajarannya, jadi nggak ngerasa kesel gitu. Terus kamu juga di rumah tuh harus bisa misalkan nanya-nanya ke aku nih belajar jadi pas malamnya belum besok tuh kamu udah belajarin itu. Jadi kalau misalkan besok ustadznya nerangin
kamu tinggal aku udah sedikit paham gitu sama yang semalam udah diajarin. Jadi nggak begitu yang ini banget, nggak masuk banget gitu. Jadi ada masuknya gitu. Sama coba nggak suka dari gurunya tuh gara-gara apa? Mungkin ngomongnya kecepetan, terus suaranya kecil. Kamu bisa bilang lah, Ustad, Afwan, tolong besarkan suaranya, Ustad, Afwan, jangan cepet-cepet, gitu, misalkan. Coba nggak berani ngomong, jangan dipendam sendiri, jangan. Sering waktu itu ngomong, malah gurunya bawa mic ke kelas. Ya, ya nggak apa-apa, itu berarti Ustadznya alhamdulillah inisiatif ya. Nggak usah merasa tersindir kayak gitu, nggak apa-apa, berarti Ustadznya benar niat ajar gitu. Karena aku kalau di dia tuh suaranya beneran kecil. Udah gara-gara emang dua-duanya suaranya kecil. Iya, Lah bener suaranya kecil. Ya udah disediain aja mic. Pokoknya setiap pelajaran misalkan kalau suaranya nggak jelas atau kecepatan bisa langsung ungkapin ke Ustadznya, bilang Ustadz suaranya Afwan kekecilan gitu, bisa tolong dibesarkan nggak, anak kurang kedengaran gitu kan, atau Ustadz Afwan agak dipelanin atau minta ulang gitu. Karena tadi Ustadz bicara terlalu tepat. Jadi kita bisa merasa lebih jelas gitu belajarnya, dibanding malah gara-gara alasan kayak gitu malah kita jadinya ngerasa jadi males nggak mau masuk ke kelas itu, ya nggak? Iya kan nang soraf itu, apalagi kalau anak pondok, soraf itu orang tua dari bahasa, terutama bahasa Arab kan. Di bahasa Arab itu ini ya apa sih istilahnya, soraf tuh inti dari bahasa. Di pelajaran bahasa Arab ada apa aja? Ada hiwar, surupo, ya begitu gitu kan. Nah, source itu intinya. Kalau misalkan kamu nggak paham intinya, nanti kayak aku nggak bisa bahasa Arab sama sekali. Jadi harus paham. Itu. Kalau kita jadi kita kalau misalkan pengen ngerasa bisa, kita juga harus menyukai atau mencintai dunia dulu. Tanpa guru, ya kita nggak akan bisa belajar itu, nggak akan bisa belajar nahu sorab. Gitu aja sih ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan kalian lagi merasa bosan atau jenuh, kalian telah kalian ngerasa bosannya tuh gara-gara asma. Kalau sabik tuh gara-gara gurunya sama pelajarannya. Kalau pelajarannya kenapa? Lalu susah nih. Susah. Iya sih emang. Kalau nahu sorab buat anak MTS tuh udah susah. Tapi kalau udah tingkatan MA tuh rasanya cuma hilang. Jadi lebih gampang gitu. Nahu sorab para pelajarannya susah, dan karena buku saya itu tadi suara ke-9 dan suaranya. Oke teman-teman semua, kesimpulan video kali ini adalah kalau misalkan kita lagi merasa jenuh atau bosan dalam sekolah atau suatu pelajaran, baiknya kita bercerita pada orang yang kita percaya seperti orang tua, atau kalau misalkan lagi di sekolah kita bercerita pada wali kelas, atau kalau misalkan ada guru BK, baiknya ke guru BK. Karena agar masalah ini tuh bisa cepat teratasi, karena yang namanya jenuh sekolah itu mempengaruhi segalanya, mempengaruhi konsentrasi, mempengaruhi prestasi sekolah, prestasi pelajaran, pokoknya sangat berpengaruh kalau misalkan kita merasa jenuh atas suatu pelajaran atau jenuh sama sekolah gitu. Biar kita tuh bisa lebih tenang, bisa lebih berarti masalahnya di sini, solusinya bagaimana ya gitu. Biar kita bisa mencari solusi bagaimana hal ini teratasi. Oke, untuk kita semua, semoga terutama untuk adik-adik, semoga kita bisa lebih bersemangat lagi dalam sekolah. Kalau jenuh sekolah itu pasti, tapi tergantung dari diri kita mau
mau keluar dari zona jenuh itu atau enggak gitu. Jadi untuk kita semua semoga bisa lebih semangat lagi dalam sekolah, dan terima kasih karena sudah mau melihat video ini. Kurang lebihnya mohon maaf karena kurang maksimalnya dalam pembuatan video. Sekali lagi saya terima kasih dan see you in the next video.